Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Muhammad As-Subarkhaya. Kali ini akan menjelaskan tentang pandangan umat Islam terhadap ideologi Pancasila. Seperti yang kita ketahui, setiap negara memiliki falsafah serta ideologi atas berdirinya negara tersebut. Ideologi tersebut juga menjadi landasan hukum serta menjadi pedoman bagi setiap manusia yang hidup di negara tersebut. Seperti ideologi Pancasila di Indonesia. Ideologi ini lahir atas musyawarah para pejuang kemerdekaan yang terbentuk dalam BPUPKI, menghasilkan Undang-Undang Dasar 1945 yang di dalamnya memuat 5 sila dasar atau yang disebut Pancasila. Di Indonesia sendiri, Pancasila dinobatkan sebagai dasar negara, yang artinya Pancasila adalah pandangan hidup bangsa. Apapun yang terjadi di Indonesia, landasannya adalah Pancasila, bukan agama. Lantas, bagaimana pandangan umat Islam terhadap Pancasila? Padahal umat Islam memiliki pedoman hidup tersendiri, yakni Al-Quran dan Hadis. Dan apakah Pancasila bertentangan dengan agama Islam? Yuk mari kita bahas. Nah, ada beberapa pandangan umat Islam mengenai Pancasila. Di antaranya ada yang menerima karena memang sesuai dengan ajaran Islam. Dan ada juga loh yang menolak mentah-mentah karena mereka menganggap Pancasila adalah asas tunggal sehingga mendepak asas keimanan dalam Islam, dan berarti hal tersebut adalah musyrik. Lalu, manakah yang benar? Mari kita bahas. Nanti pemirsa sendiri silahkan menilai mana yang benar. Sebagai umat Islam, Al-Quran menjadi pedoman hidup utama dan suatu kalam yang tiada tandingannya. Begitu pula mengetahui kebenaran atau kesesatan dalam Pancasila perlu kita ukur dengan ajaran-ajaran yang ada di dalam Al-Quran. Yuk kita cek apakah benar atau sesatkah Pancasila dalam Al-Quran. Kita buktikan satu persatu silanya. Sila yang pertama. Sila yang pertama berbunyikan ketuhanan yang Maha Esa. Sila tersebut senada dan sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala Quran surat An-Nahl ayat 22 yang berbunyi ilahukum ilahu wahid. Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Dan juga sesuai dengan Quran surat An-Nahl ayat 51 yang berbunyi faqala Allahu la tattakhidu ilahaini itsnain innama ilahu wahidun fa iyaya farhabun. Dan Allah berfirman, janganlah kamu menyembah dua Tuhan, hanyalah Dia Tuhan yang Maha Esa. Dari kedua ayat tersebut, kita tahu bahwasannya sila pertama dalam Pancasila tidak bertentangan dengan Islam. Kemudian sila yang kedua, yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini sesuai dengan Quran surat An-Nahl ayat 90 yang berbunyi innallaha ya'muru bil adl wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun, yang artinya sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang melakukan perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pengajaran. Sila yang ketiga. Sila yang ketiga berbunyi Persatuan Indonesia. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala Quran surat Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal.
Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Sila yang keempat berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala Quran surat Ali Imran ayat 159, wasyawirhum fil amr, yang artinya dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Dan juga sesuai dengan Quran surah Asy-Syura ayat 38 yang berbunyi wa amruhum syura bainahum, artinya sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah di antara mereka. Sila yang kelima, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sesuai dengan Quran surat Adz-Dzariyat ayat 19. Wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum, dan pada harta benda mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta. Berdasarkan ayat tersebut di atas, maka harta harus beredar secara adil kepada masyarakat, secara adil. Harta yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada hambanya juga dititipkan harta bagi orang miskin. Harta yang dititipkan menjadi hak orang miskin, sehingga dalam penguasaan harta tidak dikenal penguasaan harta secara mutlak. Begitulah gambaran bahwasanya Pancasila tidak bertentangan dengan Islam. Bahkan semua sila yang termuat dalam Pancasila berdasarkan pada ayat-ayat Al-Quran. Jadi, tidak ada alasan untuk memandang bahwa Pancasila ini kafir karena buatan manusia. Dalam pandangan umat Islam terhadap Pancasila, ada sekelompok besar umat Islam di Indonesia yang tergabung dalam organisasi masyarakat, yakni Nahdlatul Ulama. Mereka mendeklarasikan hubungan Pancasila dengan Islam pada Munas NU 1983 di Situbondo yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. 1. Pancasila sebagai dasar dan falsafah negara Republik Indonesia bukanlah agama. Tidak dapat menggantikan agama dan tidak dapat dipergunakan untuk menggantikan kedudukan agama. 2. Sila ketuhanan yang Maha Esa sebagai dasar negara Republik Indonesia menurut pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menjiwai sila-sila yang lain mencerminkan tauhid menurut pengertian keimanan dalam Islam. 3. Bagi Nahdlatul Ulama, Islam adalah akidah dan syariah, meliputi aspek hubungan manusia dengan Allah dan hubungan antar manusia. 4. Penerimaan dan pengamalan Pancasila merupakan perwujudan dari upaya umat Islam Indonesia untuk menjalankan syariat agamanya. 5. Sebagai konsekuensi dari sikap di atas, Nahdlatul Ulama berkewajiban mengamankan pengertian yang benar tentang Pancasila dan pengamalannya yang murni dan konsekuen oleh semua pihak. Tertanda Musyawarah Nasional Alim Ulama Nahdlatul Ulama Sukorejo, Situbondo, 16 Rabiul Awal 1404 Hijriah atau 21 Desember 1983. Seperti itulah gambaran pandangan umat muslim terhadap Pancasila, karena bagaimanapun terbentuknya Pancasila tidak lepas dari musyawarah yang di dalamnya terdapat umat muslim juga. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, dan terima kasih telah mau menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.